Halo Sobat Kacer, kembali bersama Pranu di sini di channel Prapto Nugroho ST. Di video kali ini kita akan melanjutkan pemasangan kanopi Omah Joglo part 2. Di video sebelumnya kita telah memasang step by step dari tiang, kemudian gawangnya, dan pemasangan rangka atapnya. Ada 3 bagian rangka atap yang terpisah dan kemudian disatukan sewaktu berada di atas. Setelah dipastikan posisi-posisi dari rangka ini sesuai dengan desain, barulah dilakukan proses pengelasan atau mengunci dari posisi atap ini. Dengan begitu, atap kanopi menyatu dengan bagian gawang dan semakin kuat. Nah, sekarang akan dilakukan pemasangan kanopi kecil yang posisinya ada di depan teras. Ya, customer meminta ini agar jika hujan, air hujan tidak langsung tampias dan membasahi teras. Jika Sobat Kacer perhatikan, isian letter S yang ada pada gawang baru 1 ya dipasang. Jadi kita utamakan konstruksi utama terlebih dahulu untuk diselesaikan. Mengapa Sobat Kacer? Karena ornamen letter S ini hanya variasi ya. Barulah setelah konstruksi utama selesai, ornamen ini dipasang ya. Nah, ini baru dibantu oleh Kang Santo untuk masangnya. Ya, ornamen ini termasuk sederhana ya, karena menyesuaikan dari permintaan customer. Masih ada 1 tiang yang belum terpasang di bagian kanan belakang ya. Ya, ini yang dikerjakan oleh Bahar. Karena tembok rumah tidak sampai ke kanan dan juga tembok dari pagar tidak sampai ke atas, jadi perlu penyangga untuk memperkuat atap kanopinya. Nah, kalau sudah tahap ini selesai semua, bengkel las yang profesional pasti akan menyelesaikan finishingnya terlebih dahulu sebelum memasang atap galvalumnya. Mengapa? Ya, saya tidak membela bengkel las atau tidak membela customer. Yang jelas kalau atap galvalum belum terpasang, pengerjaan finishing dari jempol, amplas, dan catnya akan maksimal. Dan jika semua tertutup cat, ya pasti dijamin awet ya besinya, karena korosinya akan lebih lama. Dan jika belum tertutup atap galvalum, ya seperti kita perhatikan, Kang Santo bisa membersihkan debu-debunya terlebih dahulu ya di semua besi di rangka atapnya sebelum dilakukan pengecatan. Dan dengan dilakukan hal ini, pengecatannya pasti akan menghasilkan cat yang halus dan bagus. Ya, di bengkel Pranu memang hal ini wajib dilakukan ya, karena menjaga kualitas dan juga menjaga kepuasan dari customer itu sendiri. Ya, bisa mungkin saling menguntungkan ya, seperti simbiosis mutualisme. Loh, asap apa tuh? Apa ya? Coba kita lihat yuk. Ya ampun, Pak Satam baru ngerokok. Ya, kembali ke finishing tadi Sobat Kacer. Jadi Pranu selalu menggunakan 4 perlindungan dari besi hitam ya. Yang pertama, cairan anti karat. Ya, Pranu sering menggunakan Ranek Rust Buster. Ya, sekali lagi saya tidak di endorse ya, tapi kalau ada yang mau boleh juga. Mungkin di kesempatan lain Pranu akan membuatkan videonya, cara atau tutorial dalam penggunaan anti karat tadi. Ya, setelah finishing rangka atap dan tiang selesai dilakukan, selanjutnya persiapan pemasangan talang. Ya, talang ini talang custom Sobat Kacer, masih ingat ya? Nah, saya pernah buat videonya dengan thumbnail di atas ini. Bagi yang ingin tahu cara pembuatannya, silahkan tonton video ini. Selain terlihat unik, talang ini juga kokoh Sobat Kacer. Oke, kita kembali ke persiapan pemasangan talang. Talang ini panjangnya 2,4 meter, jadi harus disambung untuk mencapai panjang 8,5 meter. Agar terlihat rapi, Pranu hanya menggunakan baut ya, tidak dilas. Setelah dibaut dengan kencang, di sela-sela sambungan dilem menggunakan lem yang bagus. Tujuannya agar air tidak merembes lewat sambungan tadi. Ya, ini penampakan atas dari kanopi yang telah kita pasang. Masih ada beberapa bagian kecil yang belum di finishing untuk kanopi kecil ini. Dan masih ada 1 kali finishing lagi setelah talang-talang terpasang. Oke, kita pasang talang yang kecil terlebih dahulu.
Untuk pemasangannya juga tidak menggunakan las, tapi juga hanya menggunakan baut roping dengan jarak baut 75 cm. Setelah talang kanopi kecil selesai, kita mulai memasang untuk talang di kanopi yang panjangnya 8,5 meter. Kami sangat terbantu memiliki beberapa klem C, sehingga sebelum dibaut, talang ini sudah bisa terpasang tanpa dipegangi oleh tangan. Setelah itu baru bisa dibaut menggunakan baut roping. Ya, klem C ini mengurangi tenaga banyak orang ya, sehingga cukup satu orang yang melakukan pembautan, sedangkan Bahar saya minta untuk mengecek kembali dan mengecatnya kembali jika ada yang sampai terlewat. Wow, Pak Wanto super semangat ngelap. Mungkin karena habis ketemu Mr. Bean ya di video yang lalu. Oke, talang sudah terpasang, sekarang persiapan pemasangan spandeknya. Kembali kita mengingat gambar detail dari rangka atapnya. Dari gambar ini, Pranu juga bisa menghitung berapa lembar yang dibutuhkan untuk atap spandeknya. Yang abu-abu muda adalah spandek berpasir panjang 5,5 meter dengan jumlah 9 lembar. Yang lainnya adalah solar tuf clear. Ayo kita pasang. Karena atapnya tinggi, dibutuhkan tangga atau sesuatu yang tinggi juga sehingga galvalum tidak patah atau spandek ini tidak patah. Jadi ya sesuai pepatah, tangga tak ada truk pun jadi ya, jadi nggak masalah. Nah, tangga kayu ini juga sangat membantu sobat kacer karena jarak antara rangka cukup jauh 1 meter lebih, jadi ini bisa untuk berjalan ke sana ke sini ya, memperlancar dalam pemasangan bautnya. Ini Pak Pun sedang buat taman. Oke, kembali lagi kita pasang spandek berpasirnya ya. Nah, saya jadi ingat lem yang digunakan oleh Kang Santo ini sobat kacer, namanya Fulasil 701. Nah, Fulasil ini cairannya warnanya putih, tapi sewaktu kering dia akan tidak berwarna atau clear. Jika sobat kacer ingin membelinya juga berminat, linknya saya taruh di deskripsi ya sobat kacer. Oh ya, kalau kita perhatikan di sini Kang Santo ataupun Prayogo membawa garisan panjang ya. Garisan ini dihubungkan antara baut yang terakhir dipasang dengan senter dari rangka. Tujuannya supaya baut yang ditembuskan di spandek ini tidak salah sasaran. Ya maklum ya sobat kacer, spandek ini kan tidak terlihat ya, tidak tembus pandang, jadi bisa jadi tanpa garisan ya akhirnya menembus dan tidak pas melubangi rangka, jadi bisa bocor ya. Andaikan ditambah pakai lem hitam misalnya, ya rasanya kurang puas ya sobat kacer karena tidak utuh lagi. Oh ya, berbagi pengalaman saja sobat kacer, kalau melakukan pengeboran baut di atas ini ya sebaiknya sobat kacer menggunakan bor yang ringan saja, mesin bor yang ringan. Yang dipakai Kang Santo tadi cukup berat ya, karena itu biasa untuk melubangi tembok. Wah, seger rek. Refresh dulu sobat kacer, refresh. Wah, ini bar masih finishing ya, pakai clear ya, karena memang hanya efektif yang pasang hanya 2 orang di atas, yang lain di bawah finishing ya. Ya, setelah atap terpasang semua, ada bagian yang sulit. Nah ini ya, yaitu menutup pertemuan antara tembok dengan spandek ya, dengan seng galvalum yang lebarnya 30 cm. Sulitnya karena memanjang ini harus dimasukkan ke dalam tembok sekitar minimal 1,5 cm. Setelah seng masuk 1,5 cm semua, barulah dikunci menggunakan baut roping dan dilem ya, agar air tidak merembes masuk atau merembes ke bawah. Agar customer lebih puas, di bagian bawah ini dibersihkan yang ada sisa-sisa cat ya, supaya bersih. Akhirnya kanopi selesai kami kerjakan ya, dan customer sangat puas sekali dengan
hasil kerja kami. Ya, seperti yang terlihat di sini ya. Yang membuat berbeda dengan harga kanopi lainnya adalah custom. Tiang yang custom, kemudian juga talang yang custom, dan juga ketelitian dalam finishing. Luas kanopi ini adalah 45 meter persegi. Dengan spek dan kualitas bahan yang diminta oleh customer, kanopi minimalis Omah Joglo ini berharga. Terima kasih telah menonton video ini. Like kalau suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Selalu jaga kesehatan. See you.